Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan kesehatan sehingga kita dapat hadir di tempat ini. Perkenalkan, saya Andi Erna Nespita dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Analisis Citra Perempuan, Tinjauan Kritik Sastra Feminis dalam novel Bidadari Bermata Bening, karya Habibur Rahman El-Shirazi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Asdar SPD MPD yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan proposal penelitian saya. Dalam novel ini banyak memberikan gambaran mengenai perjuangan dan pengorbanan seorang gadis dalam menemukan cinta sejatinya. Selanjutnya saya akan memaparkan tinjauan pustaka pada proposal ini. Yang pertama, pengertian novel. Novel berasal dari kata Latin novellus yang diturunkan pula dari kata novis yang berarti baru. Dikatakan baru karena kalau dibandingkan dengan jenis-jenis sastra seperti puisi, drama, dan lain-lain, novel muncul pada abad ke-18. Sejalan dengan pengertian dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, novel dapat diartikan sebagai karangan prosa yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dan dikelilinginya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap perilaku. Adapun menurut pakar mengenai pengertian novel, yang pertama menurut Wicaksono, novel adalah suatu jenis karya sastra yang berbentuk prosa fiksi dalam ukuran yang panjang, setidaknya 40.000 kata dan lebih kompleks dari cerpen serta luas. Yang kedua menurut Nurgianto, sebuah novel dibangun dari sejumlah unsur dan setiap unsur akan saling berhubungan secara erat dan menentukan. Semua itu akan dijadikan novel menjadi sebuah karya sastra yang bermakna dan hidup. Yang ketiga, menurut Sayuti mengungkapkan bahwa novel dikategorikan dalam bentuk karya fiksi yang bersifat normal. Yang kedua yaitu pengertian citra puisi. Citra artinya gambaran atau pikiran yang dapat berupa gambaran yang dimiliki oleh orang banyak mengenai pribadi seseorang. Kata citra diartikan sebagai kesan mental atau bayangan visual yang ditimbulkan oleh rangkaian kata, frase, atau kalimat dan merupakan unsur dasar yang khas dalam karya sastra. Yang kedua yaitu citraan. Mengenai istilah citraan, didefinisikan sebagai gambar-gambar, pikiran dan bahasa yang menggambarkan sesuatu. Pengertian citra perempuan ialah semua wujud gambaran mental, spiritual, dan tingkah laku keseharian yang terekspresi oleh tokoh perempuan. Citra perempuan terbagi atas dua. Yang pertama, citra diri perempuan. Citra diri perempuan ialah keadaan dan pandangan wanita yang berasal dari dalam diri sendiri, di mana citra diri perempuan ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, citra fisik. Citra fisik yaitu keadaan tubuh atau ditentukan dari struktur yang ada dari luar individu. Yang kedua, citra psikis. Sebagai makhluk hidup individu, selain terbentuk dari citra fisik, terdapat juga citra psikis. Citra psikis ini merupakan makhluk psikologis, makhluk yang berpikir,
makhluk yang berpikir, berperasaan, dan beradaptasi. Yang kedua yaitu citra sosial perempuan. Citra sosial perempuan merupakan citra perempuan yang erat hubungannya dengan hukum dan nilai sosial yang terdapat dalam satu kelompok, tempat wanita menjadi anggota dan berhasrat mengadakan hubungan antar manusia. Citra sosial perempuan terdiri dari dua. Yang pertama, citra sosial perempuan sebagai keluarga dan citra sosial perempuan sebagai masyarakat. Citra sosial perempuan dalam keluarga terdiri dari tiga. Yang pertama, sebagai anak, sebagai istri, dan sebagai ibu. Kedua, citra sosial perempuan dalam masyarakat terdiri dari dua. Yang pertama, hubungan antar pribadi dan hubungan antar masyarakat. Yang ketiga yaitu kritik sastra feminis. Feminis adalah gerakan kaum perempuan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan kaum laki-laki. Arti kritik sastra feminis secara sederhana adalah sebuah kritik yang memandang sastra dengan kesadaran khusus akan adanya jenis kelamin yang banyak berhubungan dengan budaya, sastra, dan kehidupan manusia. Yang keempat, jenis aliran feminisme. Yang pertama yaitu feminisme liberal. Dari pemikiran kelompok ini menganggap bahwa semua manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan, diciptakan seimbang dan serasi, sehingga menurut mereka tidak seharusnya terjadi penindasan terutama bagi kaum perempuan. Yang kedua yaitu feminisme radikal. Feminisme radikal ini penindasan kaum perempuan berasal dari kondisi biologis, yaitu perempuan dipandang lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki. Yang ketiga yaitu feminis Marxis. Fokus perjuangan feminis Marxis adalah pekerjaan perempuan tidak diperhitungkan secara ekonomis dan dikontrol secara sistematis di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Yang keempat yaitu feminis sosialis. Penindasan terhadap perempuan berasal dari perbedaan biologis, sehingga feminis sosialis dapat dikatakan masih sepaham dengan feminis radikal yang menganggap patriarki sebagai sumber penindasan terhadap perempuan. Menurut Soenarjati de Jajanegara, terdapat ragam kritik sastra feminis. Yang pertama, kritik sastra feminis ideologi, yaitu kritik sastra yang melibatkan perempuan sebagai pembaca dengan memusatkan perhatian pada citra dan stereotipe perempuan dalam karya sastra. Yang kedua, kritik sastra feminis geonik kritik, yaitu kritik sastra feminis yang mengkaji penulis-penulis perempuan termasuk tentang sejarah karya sastra perempuan, gaya penulisan, tema, genre, dan struktur tulisan perempuan. Yang ketiga, kritik sastra feminis Marxis, yaitu peneliti tokoh-tokoh perempuan dari sudut pandang sosial kelas-kelas masyarakat dan mengungkapkan bahwa perempuan merupakan kelas masyarakat yang tertindas. Yang keempat, kritik sastra feminis psikoanalitik. Kritik ini cenderung diterapkan pada tulisan perempuan yang menampilkan tokoh-tokoh perempuan. Yang kelima, kritik sastra feminis lesbian, yaitu meneliti penulis dan tokoh perempuan dengan tujuan mengembangkan suatu definisi yang cermat terhadap makna lesbian. Yang terakhir, kritik sastra feminis ras atau etnik, yaitu kritik sastra yang ingin membuktikan keberadaan sekelompok penulis etnik beserta karya-karyanya.
Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam proposal ini yaitu metode deskriptif kualitatif, di mana metode deskriptif kualitatif adalah metode pelukisan suatu hal. Metode ini digunakan untuk memaparkan secara keseluruhan hasil analisis yang telah digunakan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kritik sastra feminis, yaitu studi sastra yang menggambarkan fokus analisisnya pada perempuan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.